Oke, selamat sore menjelang berbuka puasa kita bikin konten lagi ya. Nah, kita coba pakai Bluetooth gini biar nggak melihat terus. Oke. Nah, kita mau mereview buku, Bro. Ini terusan yang kemarin ya, Bro. Beberapa buku saya itu diorak-arik sama rayap, Bro. Rayap memakan buku-buku. Yang ini rusak sekali dan sudah nggak bisa dibaca ya. Ini kelihatan. Kalau judulnya masih, covernya masih bagus, kena di beberapa. Nah, judulnya Manusia Pengembara, Franciscus Borgias M. Ini penerbit Jala Sutra Jogja ya. Ini bagus buku ini menurut saya, meskipun tidak terlalu tebal, cuman isinya sangat tepat untuk orang-orang yang mencari arti hidup gitu loh. Ini bukunya filsafat ya. Jadi dia mempertanyakan tentang manusia itu sendiri, kita itu siapa, ngapain di sini harusnya gitu ya. Dan sudut pandang dari buku ini adalah banyak mengutip apa namanya, Alkitab gitu. Kalau saya membaca itu biasanya tak kasih tanda-tanda merah gini, garis ini di sini gitu ya. Yang penting-penting saya kasih tanda. Nah, dari awal buku ini saya beli itu pada 2015. Ini ada tandanya, meskipun rusak sekali. Ini ada tandanya, Wahyudi Pranata 2015, 2013 kan, pameran buku Gedung Wanita Semarang gitu, saat ada pameran. Buku ini menarik sekali karena di quarter life crisis manusia itu, atau seperempat abad ya, krisis seperempat abad, usia 20, 25, 26 itu manusia memang mengalami kegoncangan secara psikologis untuk menemukan jati dirinya. Nah, buku ini menemani saya waktu itu. Kalau usia saya sekarang 31 gitu ya, atau 30 ya, berarti ini kan 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Nah, itu di usia-usia saya yang 22, 23 begitu. Nah, saya menemukan buku ini sehingga saya merasa punya pedoman. Oh, bagaimana sih gitu. Kemudian buku ini juga membahas tentang filsuf-filsuf pada era Yunani itu seperti apa gitu ya, raja-rajanya, pembelajarannya seperti apa gitu, antropologi manusianya. Nah, ini juga, ini yang hitam ya, tuh ini ada garisnya. Ini menandakan bahwa saya membaca di masa yang berbeda, jadi nggak sekali langsung selesai setengah jam, sehari 2 hari gitu, nggak ya, tapi saya membaca kemudian tak pahami dulu, tak renungkan, oh ini maksudnya gimana toh gitu, nanti tak lanjutkan lagi kalau memang sudah mood untuk membaca atau kadang ada kesibukan gitu ya. Nah, ini rusak, ini ada beberapa daftar isi yang masih bisa dibaca nih, misalkan pengantar, apa itu bahasa gitu kan, bahasa dan realitas sosial, kekuatan logos atau logis ya, logika, bahasa dan perubahan sosial. Nah, ternyata bahasa itu bisa mendorong orang ya, pemilihan bahasa tertentu, diksi tertentu, penggunaan kalimat itu mempunyai makna tertentu juga. Kemudian pemilihan diksi juga membawa orang untuk bertindak jauh lebih kuat gitu ya, mengagitasi orang lain gitu, menghegemoni pemikiran orang lain. Jadi bahasa-bahasa pergerakan, bahasa-bahasa kemerdekaan, pers kemerdekaan itu pasti berbeda zaman dulu ya pembahasannya dengan pers umum saat ini. Opini-opini yang ditulis gitu ya, bahasa pembebasan. Sama juga bahasa humas itu. Orang-orang humas bahasanya seperti itu. Orang-orang yang bikin rilis media ya, di kepolisian, di kantor, di perusahaan, kemudian di BUMN, nah, bahkan di kantor-kantor pemerintahan tuh mereka kalau punya humas, mereka punya diksi-diksi tertentu yang
memiliki maksud dan tujuan agar para pembacanya terhegemoni atau teragitasi. Ini memang sudah rusak, nggak bisa dibaca, sehingga saya pengen beli lagi buku ini. Kalau ada nanti silahkan komentar kalau ada yang menemukan cetakan buku yang seperti ini lagi. Nah, kemudian kok bahasa bisa membawa perubahan sosial gitu ya. Nah, itu tadi misalkan di zaman kemerdekaan itu informasi-informasi ya itu kan disampaikan lewat koran, media umum yang dibaca, kemudian membawa pesan-pesan kemerdekaan, pembebasan gitu ya, penindasan, sehingga orang merasa oh ini sangat tidak adil seperti itu, sehingga orang merasa untuk oh kita harus berubah. Gimana kita merasa sudah sekian lama dijajah, tidak mendapatkan banyak benefit, keuntungan, bahkan banyak sekali kerugian yang didapat. Nah, revolusi kata dan tindakan, eufemisme politis sebagai kontrol sosial, bahasa dan kontrol sosial. Nah, ini sudah jelas juga. Bahasa dan partisipasi sosial, penutup, ini bab 1. Nah, ini ada bab selanjutnya, cuman ini nggak kelihatan ya. Ini yang mana aja tembusannya itu kayak. Nah, ini yang bab keempat langsungnya. Pengantar, manusia yang berkehendak mengalami godaan, eligo ergo sum, otonomi subjektivitas dalam memilih, konsumerisme dan masalah kehendak. Nah, dalam buku ini juga sebenarnya membahas bagaimana kita itu bisa mengenali diri tadi. Oh, ternyata manusia punya jiwa ego seperti itu, punya mudah sekali hegemoni pemikiran orang lain, sehingga konsumerisme itu tidak hanya datang dari diri sendiri secara alamiah bakat gitu ya, tapi delok tonggone misalnya tuku kulkas, tuku elektronik, tuku HP anyar. Nah, konsumerisme yang karena keinginan melihat orang lain, atau istilahnya apa ya, meskipun misalnya diri kita nggak membutuhkan barang tersebut, kita sudah punya HP2 yang bagus-bagus juga, motor misalnya banyak, mobil, tapi dulu tetangganya itu kita merasa panas gitu ya. Nah, jadi konsumerisme itu bisa datang dari di luar diri kita gitu. Invasi dahsyat iklan, nah, ini juga. Nah, ini nggak kelihatan yang bab kelima, ada bab 6 yang kelihatan ya bawahnya. Kemudian menelusuri mistik musyawarah buruh misalnya. Mistik sebagai sebuah perjalanan, sekelumit riwayat hidup pengarang, burung-burung perjalanan, aneka aral melintang, lembah-lembah, peleburan titik puncak, perjalanan mistik. Penutup, mistik bukan bagaimana, melainkan bahwa. Sangat. Saya memang banyak lupa tentang buku ini, cuman saya akan baca lagi. Ini kan masih bisa dibaca ya di sini ya. Ini nggak kena. Nanti akan saya baca lagi. Beberapa gejala paralisme batin. Bagaimana menjelaskan hal itu? Wah, ini menarik sekali. Nah, yang ini kan nggak bisa dibaca sama sekali nih, bolong segini banyak. Dan banyak penggunaan kata dekadensi, itu kan kemerosotan gitu ya. Jadi istilah-istilah yang membuat kita ini apa sih, nggak pernah dengar gitu, nggak pernah lihat, nggak pernah membaca sebelumnya. Nah, membuat kita apa namanya, mencari diksi-diksi maknanya dari diksi-diksi dalam buku ini. Mimesis misalkan apa aja, nggak tahu. Repetitio, pengulangan, repetisi gitu ya. Nah, Mircea Eliade itu nama seorang. Nah, imitasi, kosmogonis ya, misalkan apa, mitos kosmogonis. Buku ini saya sarankan untuk dibaca teman-teman yang tadi di usia 18 sampai 25-an. Nanti kalian akan mengalami hal yang beda di perjalanan hidupnya, menatap masa depan, bahwa masa depan ini bisa paham siklis, jadi tahapan-tahapan, paham linear ya.
secara bentuk garis lurus gitu, tidak ada keterkaitan kita apa sebagai awal dan tidak sebagai akhir. Dan juga paham spiral ya, yang menganggap bahwa hidup itu seperti sejarah yang memutar terus. Jadi kita akan mengalami masa-masa yang hampir sama di masa lalu kayak gitu. Nah, untuk dulu buku harganya ini sekitar 50 atau 60 ribuan lah di tahun itu. Enak gue tuku mie ayam sini ya, enak gue tuku pecel gitu kan. Ya cuman karena saya dulu itu senang buku, jadi ya meskipun nggak dibaca, meskipun mahal tuh ya buku dikelompok sebagai tabungan. Nah, tak baca sedikit ya, Manusia Pengembara. Salah satu kenapa anak saya itu namanya Kembara itu juga dari buku ini sebenarnya. Jadi anak saya itu kasih nama Kembara Matahari Pitaken atau Eltaken gitu ya. Nah, kembara itu pengembara itu tadi, orang yang dalam perjalanan hidup kita sebenarnya kan menjadi pengembara kan terhadap jiwa maupun spiritualnya maupun fisiknya. Nah, menurut Gabriel Marcel, manusia itu misteri bukan karena sedikitnya kebenaran dan makna yang terpancar darinya, melainkan karena pancaran kebenaran itu sangat banyak dan deras hingga menyilaukan mata. Apalagi zaman ini ya, tsunami informasi gitu. Jadi kita melihat banyak berita datang, banyak WA di grup, info, ada yang benar, ada yang enggak. Kita harus memilih otaknya. Wah, edan kalau kita nggak pintar. Kita mudah sekali tergoyangkan. Makanya buku ini sangat-sangat saya rekomendasikan. Buku ini berbicara tentang 7 pokok misteri manusia. Pertama, mengenai gejala bahasa yang merupakan salah satu kemampuan ajaib manusia. Membaca, komunikasi, menulis itu adalah keajaiban manusia ya, tentang bahasa itu. Bahasa erat terkait dengan pemahaman dan komunikasi. Kedua, tentang kerja manusia yang adalah sarana aktualisasi diri pada tataran sosial dan estetis. Ketiga, tentang misteri waktu. Manusia ada dalam waktu dan dalam sejarah. Jadi refleksi tentang waktu adalah refleksi tentang manusia yang menyejarah. Nah, manusia itu punya sejarah, sehingga kalau kita membaca sejarah kita bisa lebih bijak gitu, mempunyai banyak pengalaman, meskipun kita tidak mengalami tapi kita bisa membaca dari sejarah itu sendiri. Keempat, tentang dinamika kehendak manusia, di mana manusia harus menjadi subjek atas kehendaknya sendiri. Nah, ini yang tadi tentang konsumerisme, tentang ego diri, tentang memahami bagaimana tentang dirinya itu sendiri. Bukan sebaliknya, manusia dipermainkan oleh berbagai macam keinginannya sendiri. Kelima, tentang salah satu wujud hubungan antar manusia, yaitu misteri kerinduan yang terdapat dalam struktur dasar cinta. Keenam, tentang gejala pengalaman mistik yang merupakan radikalisasi ke arah yang transenden dari dinamika iman, cinta, kerinduan, dan harapan manusia akan Allah. Dan terakhir, misteri tentang fenomena paralelisme batin yang merupakan salah satu kemampuan ajaib manusia untuk mereka-reka gelombang peristiwa masa depan. Wah, sangat saya rekomendasikan, dari penerbit Jala Sutra ya bukunya ini. Terima kasih, saya matikan dulu.